Apabila kita ingin mengetahui kita ini sebagai hamba yang jujur atau yang palsu, bagaimana ketika kita bermunajat kepada Allah. Di situ tanda asli atau palsunya kita. Gimana dalam keadaan berdoa, di mana dalam keadaan sholat kita. Dari mulai Allahu Akbar kita bertakbir, apakah ada sentuhan hati kita merasa hina, kita merasa perlu kepada Allah, perlu ampunan, perlu rahmat dan barakah untuk menuntun taufik wal hidayah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah warisan yang diwariskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bagaimana ketika mereka berhadapan dengan Allah dan mereka itu selalu mempunyai sifat muraqabah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita bertafakkur untuk apa Allah ciptakan kita di dunia. Sebagaimana nasihat daripada lanjutan kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, man salaka malak wa man hada halak. Jalan kita ini sudah benar atau belum? Apabila jalan kita benar, kita akan memiliki jalan yang benar, kita akan mempunyai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang ingin mendapatkan Allah dan Nabi Muhammad, bagaimana perjalanannya? Jelas Rasulullah memberikan arahan kepada kita, khususnya masalah hijrah di tahun baru Hijriyah. Rasulullah mengatakan, innamal a'mal binniyat, amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau hijrahnya benar-benar untuk Allah, ibadahnya benar-benar untuk Allah dan Nabi Muhammad, untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Nabi Muhammad, maka yang dia dapatkan Allah dan Nabi Muhammad. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau tujuan hidupnya, tujuan kerjaannya, tujuan hijrahnya dunia yang ingin dia kumpulkan atau wanita perempuan yang dia ingin nikahkan, maka yang dia dapatkan dunia dan perempuan. Dia tidak akan pernah mendapatkan Allah. Dia tidak akan pernah mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembalikan niat kita dari awal, karena perbaharuan niat ini penting, perbaharuan iman itu penting. Kata Nabi Muhammad, jaddidu imanakum wa aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Perbanyak membaca la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Kita selalu membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Kita hafal semua. Bahkan bacaan zikir yang satu ini luar biasa. Barang siapa yang membacanya pagi 3, sore 3, hari itu dia berhak dapat ridha Allah. Saya ridha, raditu billahi rabba, Allah sebagai Tuhan. Saya ridha Islam sebagai agama. Saya ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Tetapi ridha sebagai ucapan saja atau sebagai pembuktian amal ibadah kita yang kita niatkan dari hati yang paling dalam. Disitulah ada natijah, nilai yang akan Allah berikan nilai kepada hambanya. Tapi hanya kalau hanya sekedar membaca tapi tidak pernah merenung, kita tidak akan pernah berubah selama-lamanya.
Ketika kita baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, atau mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, atau baca burdah, ada enggak yang menetes air matanya? Ada enggak yang nangis? Kangen sama Allah, kangen sama Nabi Muhammad. Nah ini kalau enggak kita periksa setiap minggunya, kalau perlu setiap hari, kita enggak akan pernah berubah. Orang yang bertafakur kebesaran Allah, maka dia akan semakin mengagungkan Allah. Orang yang bertafakur tentang rezeki Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang bertafakur tentang azab Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Orang yang bertafakur tentang surganya Allah, dia akan menjadi hamba Allah yang penuh berharap dan bertawakal kepada Allah. Itulah salah satu tujuan hidup kita. Apa yang kita jalani, itulah yang kita miliki. Bagaimana matinya kita, ya lihat gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita sesuai syariat, insya Allah husnul khatimah. Tetapi kalau hidup kita sebagaimana yang dikatakan Imamul Haddad, wa man hada halak, orang yang hidup melampaui batas hancur. Karena hidup ini ada batasnya, sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar perintah Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa tahu batasan-batasan hidup? Belajar, majelis, mondok pesantren, dekat dengan habaib, ulama, kiai, ustadz, bertanya, membawa buku dan pulpen dan kitab, belajar talaki kepada mereka, agar hidup kita ini terkontrol. Jasmani kita kalau tidak terkontrol, makan minumnya pun sakit. Begitu juga dengan rohani kita. Jangan sampai dunia ini melupakan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Dunia darul fana, tempat yang akan hancur, yang akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa tergantung apa yang kita kumpulkan.